Namo Buddhaya, berjumpa kembali dalam program Minute Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so minute your mind. Bersama saya, Ferry Adriano, selama 60 menit ke depan, kita akan membahas sebuah tema, yakni pengembangan sikap keyakinan kepada Dhamma. Pada kali ini juga untuk membahas tema ini, saya sudah bersama narasumber kita, yakni Yang Mulia Bante Dhammawijaya Mahathera. Namo Buddhaya, Bante. Ya, Sukihonto, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama, bila mana kita bersama-sama mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita secara pribadi masing-masing. Bapak pemirsa, bagi Anda yang tidak bisa melihat tayangan ini, jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan tayangan ini dari channel YouTube dan streaming yang tertera di layar kaca Anda. Nah, sesuai tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, Bante, yaitu pengembangan sikap keyakinan kepada Dhamma. Siapa sih sebetulnya, atau siapa sih Sang Buddha itu, Bante? Ya, inilah yang dikatakan. Sang Buddha sesungguhnya dari tubuh Siddhartha Gautama. Secara biasa dia punya tubuh seperti manusia biasa. Tetapi kita harus tahu beliau ada manusia yang mau merevolusi mental beliau secara pribadi. Selama 6 tahun dia belajar, masuk ke hutan untuk belajar dan mengerti bagaimana tata kelola cara berpikir yang terbaik. Akhirnya dia menemukan istilahnya inti dari semua penggerak dari pikiran kita itu terletak di dalam nukleus dari sang batin itu sendiri yang sadar sempurna. Ketika Sang Buddha mampu memasukkan semua energi gelombang pikirannya masuk di dalam intinya sang batin, dia mencapai kesadaran yang sempurna, yang tidak pernah menderita lagi. Disitulah yang dikatakan beliau mencapai kebuddhaan. Karena beliau batin dan pikirannya sudah suci, murni, bebas dari pengotor. Di sanalah yang dikatakan siapapun juga yang memahami seperti ini, kita yang punya batin dan pikiran ternyata juga bisa melatih dengan teknik yang sama untuk menemukan kesadaran, ditingkatkan, dikembangkan, disempurnakan. Akhirnya peningkatan demi peningkatan kesadaran kita pada satu saat, kalau kita sudah sempurna dalam kesadaran, tidak diperbudak oleh perasaan, tidak diperbudak oleh bentuk-bentuk pikiran, tidak diperbudak oleh memori kita. Kita tidak ada penderitaan lagi, bebas dari penderitaan. Kita pun mencapai kebuddhaan yang sama. Kita dikatakan sawaka Buddha. Maka dengan demikian, Buddha bisa dicapai oleh siapapun juga. Maka berbahagialah mereka yang merasa ingin menemukan hakikat sejati di dalam batin yang sempurna. Karena semua itu ada di dalam batin dan pikiran kita. Kita tidak pernah disuruh untuk minta kepada Sang Buddha untuk menjadikan kita jadi Buddha, tetapi meminta kita, ayolah kita mengikuti apa yang diajarkan Sang Buddha. Semuanya ada di dalam diri kita. Diri kita inilah yang dikatakan kitab suci berjalan. Maka dengan demikian kita nantinya akan memahami apa saja yang diajarkan Sang Buddha yang disebut sebagai Dhamma. Beliau hanya mengajarkan dengan cara yang simpel dan sederhana. Siapapun juga punya mata. Kita bisa melihat apapun juga. Ada yang positif, juga ada yang negatif. Maka Sang Buddha yang meminta, ayolah hentikan yang negatif. Jangan dimasukkan ke dalam mata kita. Tetapi masukkan yang positif, yang berguna, yang bermanfaat ke dalam batin. Otomatis kita menyimpan hal-hal yang positif melalui mata kita, karena itu berguna, yang mampu membuat kita damai dan bahagia. Demikian juga, kita semua punya telinga. Marilah kita bersama-sama gunakan telinga kita. Ada positif yang kita masukkan, ada juga yang negatif. Kita diminta stop,
jangan dimasukkan yang negatif itu. Karena kita menjadi orang yang pandai memilih dan memilah yang jelek, yang kotor, yang busuk, kita buang, jangan masuk ke telinga kita. Karena itu tidak berguna. Mampu membuat kita bisa marah, tidak bahagia. Lalu buat apa kita masukkan sebagai sampah dalam batin dan pikiran kita? Itulah yang dikatakan sangat simpel dan sederhana. Hentikan semua aktivitas yang negatif melalui keenam indera kita, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran juga. Yang negatif apapun juga tidak ada yang berharga, harus dibuang sebagai sampah, karena itu tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Buat apa sampah-sampah kita simpan? Tetapi kalau kita mendapatkan yang bermanfaat, yang berguna, yang merupakan berlian yang sangat berharga, marilah kita bersukacita memasukkan program-program yang positif itu. Jadi hentikan yang negatif, tambah terus yang positif untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Dan akhirnya kita menemukan bahwa intinya adalah batin dan pikiran kita, bagaimana kita bersama-sama untuk mengolah pikiran ini, tambah lama tambah berkembang, tambah lama tambah maju, tambah lama tambah tenang, tambah lama tambah bersih. Itulah yang dikatakan sucikan hati dan pikiran. Jadi jelas sekali, keyakinan yang seperti ini bisa Anda buktikan di dalam diri kita masing-masing. Bukan diminta percaya sama agama, percaya sesuatu yang semuanya khayalan, yang tidak ada satupun yang bisa membuktikan akan kebenaran itu. Kita hidup dalam khayalan untuk percaya sesuatu yang tidak bisa kita buktikan. Itulah namanya khayalan secara umum, seperti itu adanya. Berarti tadi semua orang bisa menjadi Buddha ya Bante, berarti kita juga bisa menjadi Buddha. Nah, apakah proses menjadi seorang Buddha atau menuju kebudaan itu membutuhkan waktu yang sangat lama atau bagaimana Bante? Sesungguhnya begini, kita juga tidak tahu sudah berapa lama kita lahir dan mati. Baik. Kita juga tidak mengatakan bahwa kita harus menempuh sekian lama lagi. Tetapi kita harus tahu bahwa sesungguhnya yang penting saat ini kita harus menjalankan jalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena kita hidup di dunia ini harus memiliki kemampuan menciptakan kedamaian dan kebahagiaan. Kedamaian dan kebahagiaan itu juga tergantung ucapan kita. Kalau ucapan kita ini selalu baik, benar, lurus, memotivasi, membawa kedamaian kepada semua makhluk, itulah yang dikatakan dia sudah mengikuti cara berbicara yang mampu mendatangkan damai bahagia bagi semua pihak. Demikian juga tingkah laku kita. Kalau tingkah laku ini sudah baik, sudah benar, sudah lurus, sesuai dengan ajaran kebenaran, otomatis di mana-mana lingkungan sekitar kita, damai dan bahagia akan terwujud dan terciptakan. Tetapi bukan sudah bahagia seperti itu, tetapi kita juga tahu bagaimana kedamaian dan batin dan pikiran kita pribadi. Kalau secara pribadi kita ini belum menemukan kedamaian, marilah kita merubah untuk mencari teknik bagaimana kita bisa menimbulkan kedamaian, keheningan, dan kemurnian dalam batin dan pikiran kita. Karena itu semua bisa dikembangkan, bisa dijalankan, bisa dilaksanakan, dan bisa dibuktikan dalam hidup ini. Bukan nanti mati baru masuk surga, itu sudah ketinggalan zaman, tidak cocok untuk orang yang berteknologi cara berpikir, yang suka ilmu berkhayal, tidak cocok untuk para ilmuwan. Hanya cocok untuk para yang tidak suka berpikir, tidak suka mencari, tidak mau menganalisa, tidak mau menyelidikin karena malas berpikir. Dia cukuplah percayalah. Tetapi orang yang rajin, semangat, berintelektual, menganalisa, menyelidikin, dia tidak bisa menerima itu, tetapi hanya menerima yang sangat-sangat realitas, yang nyata, yang bisa dibuktikan. Disitulah mereka akan bisa menerima kebenaran sebagai kebenaran yang dikatakan
Dhamma yang diajarkan Sang Buddha pasti membawa kedamaian bagi siapapun juga, dan itu pun akan terbukti di kehidupan ini juga. Anda telah menemukan manfaat yang luar biasa, dan otomatis itu akan dilanjutkan sebagai kewajaran. Energi pikiran ini akan menuntun kita sesuai dengan kualiti batin dan pikiran kita sampai di tingkatan mana gelombang pikiran kita. Kalau kita tingkatan di surga tingkat ke-7, ya kita di 7. Kalau surga tingkat ke-17, ya kita langsung ke-17. Kalau sampai surga di tingkat 10 tak berhingga, Anda bebas dari semua keterikatan, Anda mencapai kebebasan yang tertinggi, yaitu menyatu padu dengan semua yang maha suci. Itulah yang dikatakan batin yang suci, batin yang murni. Mereka itulah yang baru bisa menemukan apa itu hakikat Tuhan yang maha suci. Ternyata kita juga semua bisa menjadi Buddha, tapi tentu melalui proses yang panjang, proses yang juga tidak mudah. Dan kita juga tentu dalam menuju proses tersebut, kita harus melakukan perbuatan baik dan perbuatan baik. Dan kita harus bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Nah, jangan kemana-mana, kita tetap dalam membahas tentang pengembangan sikap keyakinan kepada Dhamma, tetap di Manage Your Mind. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so manage your mind. Nah, tadi Bante sudah menjelaskan bagaimana seorang Buddha, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa ajaran-ajaran kebenaran atau Dhamma itu juga yang harus kita praktikkan. Nah, apa sih? Apakah Dhamma ini ada jenis-jenisnya atau bagaimana, Bante? Dhamma itu istilahnya adalah yang universal, yang bisa kita lihat dan bisa kita buktikan. Itulah yang lebih kita tekankan untuk kita harus yakinin sebagai kesunyataan. Kalau kita mengikuti jalan kesunyataan ini, mampu menggunakan keenam indera dengan tepat dan benar, karena kitab suci ada di dalam keenam indera itu, otomatis siapapun yang mengikuti jalan ini, menghentikan yang negatif, tidak sampai masuk ke enam indera kita, itu sudah jaminan kita tidak akan menderita lagi. Kita juga senang dan gembira memasukkan program yang positif, yang berguna, yang bisa menambah kita damai dan bahagia. Otomatis itulah yang dikatakan bahwa kita sudah bisa membuktikan bahwa dalam hidup ini kebahagiaan itu bisa ditingkatkan. Demikian juga kualiti batin dan pikiran kita, ternyata ini juga bisa ditingkatkan. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, siapapun yang mau meningkatkan batin dan pikirannya, setidak-tidaknya pagi kita meditasi 2 jam, malam kita meditasi 2 jam. Kalau kita jalankan secara kontinu 2 jam pagi, 2 jam malam, terus menerus, setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun, disitulah nanti kita akan melihat kemajuan di dalam ketenangan batin dan pikiran kita akan terwujud dengan jelas. Kita makin kokoh, kita makin kuat, kita makin seimbang. Di sanalah yang dikatakan kita akan menemukan manfaat yang direct, bukan janji-janji omong kosong. Karena banyak agamawan yang menjanjikan, nanti kalau kita ikut agamaku ini, mati pasti masuk surga. Tetapi mereka tidak bisa membuktikan bagaimana mampu menciptakan kedamaian dan kebahagiaan secara individu di dalam dunia ini. Dia tidak tahu jalannya, tidak menunjukkan jalannya. Otomatis gurunya aja belum damai, bagaimana muridnya bisa damai? Gurunya belum suci, bagaimana muridnya bisa suci? Marilah kita dengan jujur, sampai di mana kesucian dari guru-guru mereka itu, kemurnian batin dan pikiran mereka, itulah yang diajarkan. Baru kita memiliki keyakinan
bahwa apa yang diajarkan sudah dijalankan dengan sungguh-sungguh, pasti itu akan membuat mereka lebih mantap, lebih yakin dengan apa yang sudah ada bukti yang nyata dan bisa dibuktikan di dalam diri kita masing-masing. Tetapi kalau kita mengaku sebagai umat Buddha, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tidak pernah meditasi sama sekali, ya otomatis kita tidak pernah mendapatkan apa itu namanya damai, apa itu namanya hening, apa itu yang dikatakan seimbang. Otomatis inilah yang dikatakan dia ber-KTP Buddha tetapi tidak pernah melaksanakan cara yang diharapkan oleh Sang Buddha untuk mencapai kedamaian dan meningkatkan kekayaan batin, untuk memurnikan batin dan pikiran. Mereka hanya KTP-nya Buddha, tetapi batinnya sama sekali tidak mengikuti cara Sang Buddha. Otomatis wajar. Siapapun juga seperti itu, kita katakan, ya itulah KTP-nya memang betul Buddha, tapi pikiran belum mengikuti cara Sang Buddha untuk mengurangi penderitaan, meningkatkan kebahagiaan, belum dijalankan sama sekali, jadi wajar. Banyak KTP Buddha tapi pikirannya masih diperbudak oleh kekotoran batin. Wajar mereka masih gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, dan stres. Itu merupakan resiko dari tidak membiasakan tenang dan damai. Itulah yang dikatakan kenyataan di dalam Buddha Dhamma. Apa yang diajarkan harus dilaksanakan, baru ada hasilnya. Nanti kita harus sering melatih diri untuk selalu berbuat kebaikan. Nah ini Bante, tentu dalam agama Buddha juga memiliki pandangan tersendiri mengenai Tuhan. Nah, bagaimana sebetulnya konsep ketuhanan dalam agama Buddha, Bante? Sesungguhnya begini, kita secara jujur, Sang Buddha tidak pernah menekankan untuk percaya pada yang tertinggi itu. Tetapi Sang Buddha hanya menekankan jalan untuk mencapai yang tertinggi. Kalau jalan ini sudah Anda jalankan, meningkat, dan akhirnya Anda mencapai yang tertinggi. Dalam arti kata, bagaimana Sang Buddha mengajarkan, bersihkan batin dan pikiran kamu, kekotoran kamu, bersihkan. Kalau kita mampu membersihkan 30%, berarti kita kebahagiaan juga meningkat 30%. Ini Sotapati, kesucian yang pertama. Membersihkan terus, bersihkan terus. Nanti 40% kita mencapai kesucian yang kedua. Bersihkan terus, 50%, kesucian ketiga. Dan akhirnya, dengan merasakan ketika pencapaian tingkatan ketiga itu, kita kok tambah hening, tambah damai, tambah bahagia. Ini sesuatu kebahagiaan yang luar biasa. Ada kebahagiaan yang lebih tinggi lagi, bila mana kita mampu membersihkan secara total, 100% kekotoran batin, bersih, dan kita mampu membuang pengotor semua itu. Akhirnya, 100% batin dan pikiran kita bebas dari semua pengotor itu. Disitulah yang dikatakan gelombang kesucian, gelombang kemurnian akan mengerti dan memahami hakikat Tuhan yang maha suci. Kalau batin dan pikiran kita itu sama-sama belum sucinya, belum murninya, kebanyakan kita akan bukan jadi Tuhan, kita memutarbalikkan. Kita jadi hantu. Karena lihat, di WA, di media sosial, sering debat, saling mencaci maki, saling menyalahkan, saling menjelekkan. Itulah hantu-hantu yang muncul. Seolah-olah dia ahli agama, tapi hantu-hantu yang dikeluarkan. Kasihan loh. Maka itu jangan diikutin. Perdebatan adalah petunjuk bahwa kita diminta, ayo jadi hantu bersama, yuk debat gitu. Kalau kamu tidak mau jadi hantu, jangan diikuti perdebatan yang omong kosong membahas masalah Tuhan, tetapi kenyataan
yang ada malah jadi hantu kabeh. Kasihan deh lu. Baik, berarti kita harus senantiasa terus melatih kebajikan, melatih moralitas kita dalam menjalani ajaran-ajaran agama kita. Tentu harus ada nilai-nilai moralitas yang harus kita praktekkan. Nah, dalam agama Buddha kita juga terdapat latihan moralitas atau yang dikenal juga dengan Pancasila Buddhis. Nah, di situ dalam Pancasila Buddhis ada peraturan-peraturan ya Bante ya yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik dari sila pertama sampai sila kelima, mungkin bagaimana Bante untuk yang apa yang harus kita persiapkan untuk praktikkan Pancasila Buddhis ini Bante? Ya, sesungguhnya Pancasila itu membuktikan begini. Kita diajarkan oleh Sang Buddha mengharapkan jadilah orang yang pandai di dalam tata cara mengolah tubuh jasmani. Karena kepandaian inilah yang dikatakan kusala kama waca. Kusala itu pandai, kama itu aktivitas, kaya itu adalah tubuh jasmani. Aktivitas tubuh jasmani yang pandai, yang benar, yang lurus. Mereka tidak suka membunuh, tidak suka mencuri, tidak suka melakukan persinahan. Karena ini semua keliru dalam tata cara di dalam menggerakkan tubuh jasmani yang Sang Buddha katakan, aku salah kama kaya. Ketidakpandaian di dalam cara melakukan tingkah lakunya itu, mereka melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Maka dari itu, kita tinggal pilih. Anda mau jadi orang yang tidak pandai di dalam tingkah laku, atau Anda ingin menjadi orang yang pandai di dalam tingkah laku. Kalau yang pandai di dalam tingkah laku, pasti mereka memiliki cara tingkah laku yang benar dan baik itu gimana. Itulah yang dikatakan sesungguhnya terlihat. Agamawan juga begitu. Kalau dia punya tingkah lakunya bobrok, otomatis kita yang tahu mengerti, kasihan ya. Kok tidak pandai tingkah lakunya mereka, suka mukul, suka nendang, suka gonta-ganti pacar, dan macam-macam. Jadi dengan demikian kita kelihatanlah ketidakpandaian mereka dalam tingkah lakunya juga. Begitu juga ada ucapan yang positif dan ucapan yang negatif. Siapapun juga yang berbicara yang negatif, caci maki, fitnah, berbohong, kata-kata kasar, orang yang lain ngomongannya kok sampah semua ya, kok jelek semua lah. Lalu Sang Buddha yang mengatakan, itulah aktivitas cara berbicara yang tidak pandai. Kita tahu, oh cara ngomongnya salah, dia itu tidak pandai. Maka itu kita jangan bicara seperti itu. Bicara yang baik, yang berguna, yang bermanfaat, supaya Anda memiliki kepandaian di cara bicara. Jadi Anda mau pilih yang mana? Yang pandai atau yang bodoh? Anda sendiri yang jalankan. Silakan pilih. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di Minutes Your Mind. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Minutes Your Mind. Nah, bagi Anda yang tidak bisa melihat tayangan ini, jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan tayangan ini dalam channel YouTube Anda dan streaming yang tertera di layar kaca Anda. Nah, ini sangat luar biasa. Ini yang harus kita praktikkan dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah disinggung juga tentang 5 aturan moral yang harus dipraktekkan khususnya bagi umat Buddha, yaitu Pancasila Buddhis. Nah, ini Bante, ada yang mengatakan bahwa Pancasila Buddhis atau sila yang kelima ini yang sangat berbahaya Bante, yang paling sangat berbahaya dan bisa juga menyebabkan pelanggaran terhadap sila-sila yang lainnya Bante. Ini bagaimana Bante, kok dari sila kelima bisa juga mempengaruhi sila pertama sampai sila keempat Bante? Ya, itulah yang dikatakan orang yang kehilangan kesadarannya karena mereka suka mabuk-mabukan, minuman-minuman keras, mungkin obat-obatan yang lain yang melemahkan kesadaran, sehingga dia tidak memahami apa yang akan dilakukan, apa yang akan diucapkan. Mungkin dia bertindak sesuka-sukanya, bicara sesuka-sukanya, akhirnya itu akan bisa berakibat memaksa orang
menjelekkan orang, mencaci maki orang, akhirnya orang yang tidak senang sama kita, bisa dipukul, bisa ditendang, bahkan bisa dibunuh pada saat itu. Karena kita ucapan seenaknya dewe, melakukan sesuka-suka kita, akhirnya kita bertarung, bertengkar sama mereka, bisa terjadi. Saling pukul, memukul, saling bunuh, membunuh, bisa juga ketika kita sudah tidak menyadarkan diri, melihat sesuatu, seolah-olah itu tidak ada peraturan apa-apa, dia bertindak sesuka-sukanya, akhirnya dia bisa memperkosa orang, memaksa orang, bisa juga merampok orang, dan macam-macam. Sehingga dengan demikian inilah kesalahan-kesalahan yang tidak mereka sadarin ketika dia kehilangan kesadaran, itulah yang menyebabkan mereka bisa melakukan banyak kejahatan. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, ketika terjadi huru hara dimanapun juga. Kalau kita dengar banyak orang yang diperkosa di sini, dipukul di sana, ditendang di situ, ternyata yang menggerakkan itu, mereka dikasih minuman obat yang seolah-olah dia itu melakukan sangat-sangat luar biasa. Jadi merasa itu tidak dosa, tidak salah. Sehingga dia melakukan kejahatan manapun juga tidak menjadi masalah. Maka dari itulah yang dikatakan, ketika terjadi huru hara seperti itu, ternyata itu ada yang menggerakkan. Kalau tidak ada yang menggerakkan, berarti itu tidak benar. Penggerakan itu pasti ada orang-orang yang penting yang bisa menggerakkan, sehingga dengan demikian inilah yang dikatakan, kesalahan, kejahatan, huru hara siapapun juga tidak bisa ditutupin. Walaupun penggerak itu tidak diketahui siapa yang menggerakkan, tetapi mereka sudah terekam di dalam pikiranku, akulah yang jadi aktornya yang menggerakkan semua huru hara itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, dilihat dari kenyataan-kenyataan seperti ini, obat-obatan bisa mempengaruhi cara berpikir orang, minuman-minuman keras juga bisa mempengaruhi pikiran orang, maka kita diminta sadarilah supaya kita tidak menyalahgunakan obat-obatan yang sangat membahayakan untuk diri kita. Kita jalankan dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa menjadi orang yang tersadarkan dengan sebaik-baiknya. Karena ada satu kejadian juga. Ada umat kita datang ke wihara. Sekarang ya sudah jadi nenek-nenek, dia cerita, Bante, anak saya semenjak usia 15 sampai 17 sekarang ini, dia jarang di rumah, berteman sama teman-teman yang nggak karu-karuan, pergi sini, keluyur sana, nggak mau kerja, habisin duit aja, dan suka mabuk-mabukan, dan macam-macam. Akhirnya umat ini juga bilang, saya sudah ke orang pintar, Bante, di seluruh Malang ini yang ada orang pintar sini, pintar sana, pintar situ, saya sudah berkunjung. Akhirnya tiap-tiap orang pintar mengatakan, anaknya ibu ini sudah kena penyakit kanker stadium 4. Wah. Sudah tidak bisa diobatin, harus dipotong, dibuang. Lalu dia pas datang ke wihara saya tanya, apakah menurut Bante juga seperti itu? Saya katakan begini, manusia ditentukan oleh program cara berpikir dia. Kalau dia sekarang punya cara berpikirnya, apa yang aku lakukan? Mabuk-mabukan, berjudi, keluyuran, main perempuan, berfoya-foya, ini merupakan surga dunia. Dan tetap mengatakan ini surga. Dan dia tidak bisa melihat sisi kerugiannya, bahaya-bahayanya. Memang cara berpikir ini tidak bisa merubah. Tetapi kalau ada orang yang bisa menunjukkan berbahayanya minum-minuman keras, berbahayanya judi-judian, berbahaya main perempuan, berbahaya keluyuran, berbahaya jadi bergaul dengan orang-orang jahat seperti itu, bisa ditunjukkan dengan jelas dan terang. Dan akhirnya kalau dia sadar, bisa berubah. Pasti perubahan bisa terjadi pada anak itu bila mana dia mendapatkan petunjuk yang tepat, direct to the point untuk merubah dia. Akhirnya mamanya bilang, ya sudah kalau gitu saya bawa ke sini Bante. Ya silakan aja kapan saja, silakan kapan mau datang ke wihara silakan.
berusaha berkali-kali dia tidak mau. Saya tanya, kapan ya ulang tahunnya? Wah pas Bante, nanti minggu depan ini Bante. Ah gini aja, kalau gitu minggu depan ajak anak kamu, nanti kita blessing aja kepada anakmu waktu ulang tahunnya. Oke, itu aja. Itu kesempatan yang terakhir. Oke, dia datang. Ternyata mau datang. Akhirnya ketika dia datang itu ya saya jelaskan macam-macam. Akhirnya apa yang saya jelaskan itu, saya tidak menyalahkan orang itu. Cuma saya mengatakan, sesungguhnya kamu salah cara untuk mencari kebahagiaan, karena itu mendatangkan bahaya ini saya jelaskan semuanya. Dan akhirnya kamu seharusnya kalau mau mencari kebahagiaan itu ada di dalam batin dan pikiran kamu, bukan di luar. Marilah cari ke dalam batin dan pikiran kamu. Ayo kita bersama-sama, sudah waktunya sekarang kita berdoa dan meditasi. Akhirnya kita ajak dia doa dan meditasi bersama, ya lebih kurang 20 menit. Nah selama 20 menit itu dia merasa tenang, adem, ayem. Apa yang saya katakan itu kok pas, apa yang mengena kepada dirinya, dia tahu, dia semuanya sadar. Iya ya betul juga ya, iya betul juga. Akhirnya dia mendapatkan tenang dan damai. Saya katakan inilah yang kamu cari, tenang, damai itu kebahagiaan yang tak bisa kamu beli dan mencari di luar dirimu. Kamu hanya mendapatkan tenang dan damai tepat dan batin dan pikiran, itulah kesunyataan, itulah yang benar. Jadi jangan cari kebahagiaan di luar diri kamu supaya kamu tidak melanggar yang tidak diharapkan orang tua kamu. Nah, akhirnya dia, ayo kalau gitu kamu besok datang ya, datang lagi. Mau tiap malam datang, ikut parita, ikut meditasi, ikut parita. Itulah yang dikatakan bahwa ajaran agama bukan ajaran untuk menakut-nakutin, tetapi tahu jalan mana yang salah itu bisa mengakibatkan penderitaan yang model apa, kerugiannya apa, bahayanya apa, dijelaskan di kehidupan ini langsung dia tahu. Dan ditunjukkan jalan untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Ini loh caranya, begini-begini. Jalankan, Anda akan menemukan damai dan bahagia. Inilah yang dikatakan ajaran yang realita, sunyata, dan ditemukan. Di dalam kehidupan kita, anak itu mendapatkan, akhirnya dia sadar, semenjak itu dia tidak kontak sama teman-temannya, dia mau bekerja di rumah, membantu yang di rumah. Disitulah yang dikatakan agama membawa manfaat direct, perubahan yang langsung, nyata, jelas, bukan iming-iming. Nanti masuk surga itu hanya khayalan bagi orang yang tidak mau menyelidikin. Ya itulah yang bisa saya jelaskan. Baik, nah ini tepat sekali, bisa menjadi motivasi untuk kita semua ya Bante ya. Ketika kita mengalami depresi, mengalami juga mungkin ada hal-hal yang mungkin belum tepat, bagaimana untuk kita lakukan untuk cara mencari kebahagiaan. Memang kadang juga bisa keliru ya Bante. Jadi kita juga bisa berkunjung atau mengunjungi orang-orang yang kita yakini. Kalau dalam agama Buddha mungkin berkunjung ke wihara, karena ke wihara juga kita bisa mendengarkan dhamma, bisa kita belajar dhamma, atau kita juga bisa sharing kepada Biku Sangga, ada juga para samanera dan juga Atasilani. Ini juga sangat penting untuk kita lakukan. Nah, tentu dengan hal-hal yang seperti ini kita bisa menjadi lebih tersemangat, punya tekad yang kuat dalam mempraktikkan ajaran agama kita masing-masing. Nah, kemudian Bante, apakah ada ini Bante ya yang kasus para agamawan yang kemana-mana mungkin menyampaikan ajaran agamanya, berdhamma di sana, tapi memang yang disampaikan ini sangat menarik Bante. Tapi kadang ada, tapi tidak banyak sih, ada beberapa yang dari mereka melakukan malah sikapnya atau tindakannya itu di dalam kehidupan sehari-hari jauh berbeda dari apa yang mereka sampaikan saat di wihara atau saat berkhotbah di tempat-tempat umat. Nah, ini kadang menjadi sorotan umat Bante. Nah, ini bagaimana Bante? Apa yang harus bagaimana cara kita sebagai umat untuk melihat siapa yang cocok sebetulnya untuk kita
apakah orang yang menyampaikan dhamma ini yang salah dalam tindakannya atau bagaimana, Bante? Ya, sesungguhnya begini. Manusia itu dimulai dari pikirannya. Kalau tiap-tiap agamawan pikirannya tidak tertata dengan tepat, tidak terkendali dengan baik, tidak selalu diarahkan ke arah positif, tidak pernah membersihkan batin dan pikirannya, tugas utamanya ini tidak dijalankan, sulit untuk bisa menyebabkan dia punya cara bicara yang bersih, yang baik, yang bermotivasi, yang benar secara terus-menerus, secara konstan. Maka dari itu, agamawan manapun juga yang tidak pernah mengendalikan pikirannya, yang tidak pernah mengarahkan pikiran ke arah positif, yang tidak tahu bagaimana untuk membuat pikiran ini tenang dan damai, tidak tahu untuk membersihkan batin dan pikirannya, yang mana yang harus dibuang dan mana yang harus disimpan, istilahnya dia sendiri tidak punya kebijaksanaan secara pribadi. Bagaimana dia akan punya kebijaksanaan cara bicaranya, bagaimana dia punya kebijaksanaan dalam cara tingkah lakunya. Otomatis semuanya itu tergantung dari pikiran orang itu masing-masing. Kalau kita sudah melihat cara bicaranya tidak betul, tingkah lakunya juga tidak betul, sebaiknya kita menghindar orang-orang yang seperti itu. Karena Sang Buddha katakan, jangan bergaul pada orang yang tidak bijaksana. Kebijaksanaan akan terlihat dalam cara dia bicara, cara dia bertingkah laku. Itulah yang nyata dan benar apa adanya. Maka dengan demikian, lihatlah tingkah lakunya, ucapannya kalau tidak benar, jauhin aja. Selesai. Baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, masih kita lanjut nanti tentang pengembangan sikap keyakinan kepada Dhamma. Ini sangat menarik sekali. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetap di Minute Your Mind. Baik, terima kasih masih bersama kami di Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Nah, ini sangat menarik Bante. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kita juga bertindak laku yang baik, apa yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan, atau apa yang harus kita lakukan juga dalam mendengarkan Dhamma atau belajar tentang agama, khususnya juga agama Buddha ya ini Bante. Nah, dalam agama Buddha Bante, ini ada istilah karma Bante. Nah, ada karma buruk dan juga ada karma baik tentunya. Nah, ini pengertian dari karma dalam agama Buddha ini bagaimana Bante? Ya, istilahnya sesungguhnya ini bukan hanya berlaku kepada umat Buddha, tetapi hukum karma ini adalah hukum yang sudah ada sejak dahulu kala yang sangat jauh. Dan terus yang akan datang juga sama. Hukum itu tetap seperti itu. Karena hukum itu adalah hukum aksi dan reaksi. Aksi negatif, reaksinya pasti negatif. Aksi positif, reaksinya juga pasti positif. Maka dengan demikian, inilah yang dikatakan positif dan negatif, kita sendiri yang akan tahu. Bagaimana kita menggunakan mata kita melihat sesuatu. Kalau hasilnya positif, memotivasi kita, mengajak kita ke arah yang benar dan baik, menunjukkan jalan yang terang, itu positif. Tetapi apa yang kita lihat bisa menimbulkan kita takut, bisa menimbulkan kita nafsu, bisa menimbulkan kita sedih, bisa menimbulkan kita menderita. Jadi, cara penglihatan kita salah. Maka kita jangan melihat ke hal-hal yang bisa menimbulkan penderitaan untuk pikiran kita. Tetapi lihatlah, apa yang mampu membuat kita lebih damai dan lebih bahagia, itu lebih baik. Kita mengarahkan pikiran melalui mata kita, aksi yang positif akan buah yang positif pula. Tidak ada bedanya dengan telinga kita juga sama. Ada aksi yang negatif yang sering kita dengarkan. Orang yang suka caci maki, fitnah, kata-kata kasar,
Mungkin kita hanya nonton melalui TV yang begitu terus-menerus seperti itu. Di sini ngomel, di situ marah, di situ mengfitnah. Kita dapat pelajaran yang tanpa kita sadari itu masuk sebagai program pikiran. Oh, dunia kok ngono ya, yang seperti di TV. Jadi kita akan menjadi orang yang sama. Nanti suka caci maki, juga fitnah, kata-kata yang jelek, kasar dan macam-macam. Maka dari itu kita harus hati-hati. Ketika kita nonton film itu, di sana ada pelajaran juga. Kalau segi negatif, jangan dimasukkan. Karena Sang Buddha yang meminta, hentikan, jangan sampai masuk ke dalam telinga kita. Kalau kita masih masuk ke dalam telinga kita, itulah kebodohan kita yang tidak pandai menggunakan telinga, sehingga sampah-sampah yang banyak masuk melalui TV atau melalui YouTube dan sebagainya, kita masukkan sendiri, mengotorin batin dan pikiran kita, jadi terkontaminasi dengan jelek sekali. Demikian juga, pikiran juga sama itu. Pikiran juga ada aktivitas yang positif, buahnya positif. Aktivitas yang negatif, buahnya juga negatif. Kalau kita sering gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, curiga, gelisah, frustrasi, stres, kita sendiri yang menderita karena reaksinya penderitaan yang kita alami. Maka bagaimana kita menghentikan dan membuang dengan pikiran-pikiran positif? Ucapkan sadar damai, sadar damai, sadar damai. Inilah yang aku cari, harus aku bangkitkan. Mengsugesti ke dalam diri kita sehingga pikiran terbangkitkan yang positif, positif, positif. Sehingga itulah yang dikatakan aktivitas dari keenam indera kita, ada positif juga yang negatif. Mari kita memilah dan memilih. Akhirnya yang negatif kita pilih untuk dibuang semuanya. Yang positif kita bangkitkan berulang-ulang melalui keenam indera kita, supaya aktivitas positif ini lebih dominan dalam diri kita. Disitulah yang katakan hukum karma yang baik telah kita kembangkan sebaik-baiknya. Dominasi kekuatan energi positif yang sangat kuat akan menjadi dominan dalam batin dan pikiran kita, karena kita percaya energi positif, negatif bukan milik agama manapun juga, bukan ciptaan siapapun juga, bukan milik Sang Buddha, bukan ciptaan Tuhan, bukan ciptaan siapa-siapa, tetapi diciptakan oleh aktivitas keenam indera kita masing-masing. Jadilah orang yang pandai untuk membuang semua sampah yang tidak berguna, tetapi bangkitkan, kembangkan terus apapun yang positif, yang berguna, yang bermanfaat. Terus-menerus muncul dalam batin dan pikiran kita. Di sanalah yang dikatakan Anda pandai memanage, menggerakkan aktivitas pikiran kita selalu menuju yang positif, menuju yang berguna, menuju yang bermanfaat, sehingga kedamaian dan kebahagiaan selalu berkembang. Sangat-sangat dominan. Disitulah sumber kebahagiaan akan menjadi jaminan nyata Anda telah menemukan di dalam cara mengolah aktivitas pikiran Anda pribadi. Anda menjadi self-development yang menemukan teknik yang sama dengan apa yang Sang Buddha katakan, tergantung diri sendiri. Kebahagiaan mampu kita ciptakan di dalam dunia ini. Jangan bermimpi untuk mendapatkan surga sebelum Anda menemukan kebahagiaan di dalam cara mengolah pikiran. Jangan percaya lagi surga omong kosong yang belum terbukti, tetapi Anda masih gelisah, masih menjelekkan, masih memfitnah. Itu bukan surga, itu neraka telah Anda ciptakan. Sehingga dengan demikian, hati-hatilah dengan cara berpikir Anda. Kalau Anda sudah memiliki jaminan selalu ke arah positif, jaminan menciptakan yang baik, yang selalu menuju ke arah terang dan membawa kedamaian bagi diri pribadi Anda sendiri setiap saat seperti itu, barulah Anda mengatakan, oh, aku sudah mampu menciptakan surga di dunia ini. Dan aku yakin kontinuitas kita, kelanjutan kehidupan kita juga akan sama dengan gelombang pikiranku saat ini. Itulah yang akan mewujudkan kenyataan yang nyata di dalam kehidupan yang akan datang.
Itulah realita sebagai kesunyataan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Maka dengan demikian, jangan cukup percaya agamaku yang terbaik, jaminan masuk surga, itu sudah ketinggalan zaman. Karena yang menjamin bukan KTP, bukan agama, tetapi yang menjamin kebiasaan, energi pikiran kita pasti. Yang positif membawa kita positif, yang negatif membawa kita juga ke alam negatif. Itulah yang harus kita yakinin sebagai hukum karma yang nyata terjadi saat ini dan bisa kita buktikan di dalam diri kita masing-masing. Di hukum karma ini nyata sekali ya Bante. Jadi kebahagiaan itu ada di dalam diri kita masing-masing ya. Tergantung juga bagaimana kita mencari atau melakukan hal-hal kebajikan dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Nah, bagi pemirsa, bagi Anda yang tidak bisa melihat tayangan ini, Anda bisa menyaksikan tayangan ini dari channel YouTube dan streaming yang tertera di layar kaca Anda. Nah, ini Bante, dalam selain hukum karma juga kan ada yang dikatakan hiri dan otapa ya Bante, malu dan juga takut. Nah, ini penting sekali mungkin Bante, rasa malu dan rasa takut ini dalam bersikap dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini Bante. Bagaimana Bante penjelasan mengenai hiri dan otapa ini Bante? Memang rasa malu muncul kalau kita tahu bahwa tujuan kita hidup adalah selalu mencari kebersihan dalam batin dan pikiran kita. Kalau timbul nafsu, timbul benci, timbul takut, timbul bingung dan stres, disitulah kita malu. Oh, batinku kotor, batinku jelek, batinku gelap, aku malu dengan kondisi batin yang seperti itu. Dan kita juga paham bahwa energi yang negatif itu berpotensi untuk mendorong kita masuk di tempat yang gelap juga, yang kotor juga, yang jelek juga. Jadi kita nanti akan mencapai yang dikatakan alam-alam sengsara yang sangat lama di sana, dan ini juga bukan berdasarkan percaya, tetapi berdasarkan kewajaran yang alami, di mana kebiasaan cara berpikir kita, disitulah kita akan bersatu di dalam keadaan yang sama. Kalau kita sering ngomel-ngomel, caci maki, sering mukul sini, tendang sana, kita akan masuk di alam yang suka pukul, memukul, caci maki, saling memfitnah di alam yang sana, untuk masuk di alam kebiasaan demi kebiasaan, kita mendapatkan hasil membiasakan. Biar kamu lanjutkan lagi di dalam caci maki, fitnah, saling pukul di alam yang seperti itu. Itulah namanya hukum kewajaran yang terjadi di mana-mana. Maka dari itu, marilah kita mulai sekarang dan seterusnya. Cukup kita harus memahami bagaimana kita menggunakan keenam indera dengan tepat dan benar. Karena siapapun juga yang bisa menghentikan aktivitas yang negatif melalui keenam indera kita dan mengembangkan aktivitas yang positif, itu sudah jelas. Orang yang bijaksana akan menemukan jalan kedamaian dan kebahagiaan itu secara alami. Demikian juga kalau kita ada keberanian membuang program-program yang sungguh-sungguh tidak ada manfaatnya, tidak benar, dan tidak bisa dibuktikan. Buat apa kita pertahankan? Karena kita berani berubah menuju yang lebih baik, berubah menuju yang lebih positif, berubah menuju damai dan bahagia. Itulah pegangan kita bersama, sehingga damai dan bahagia yang kita harapkan akan terwujud nyata, benar, dan realita di dalam pola pikir kita yang termanage dengan tepat dan benar, damai dan bahagia, harapan kita semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bante atas penyampaiannya, sangat menarik. Ini tentang tema kita pada kali ini, yaitu pengembangan sikap keyakinan kepada Dhamma. Ini juga tidak terasa kita sudah di penghujung segmen. Ini luar biasa penyampaian dari Yang Mulia Bante Dhamma Wijaya Mahatera. Ini sangat luar biasa. Nah, baik pemirsa, kita juga harus mengembangkan hal-hal baik. Kita harus melatih hal-hal baik, peraturan-peraturan moralitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus memiliki rasa malu dan juga harus memiliki rasa takut, sehingga kita juga
mampu meraih kebaikan, meraih kebahagiaan dalam diri kita masing-masing, serta juga tentu mendapatkan hal-hal baik, yaitu karma baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ini sangat bermanfaat ya. Tema kita kali ini. Kita sudah di penghujung segmen. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Minutes Your Mind. Saya Ferry Adriano, pamit undur diri. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara Minutes Your Mind berikutnya. Sebagai akhir kata, Sabisata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sukhihoantu. Sadu, sadu.